Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hari ini kita berada di kawasan areal makam Kuncen, makam Kiai Ageng Anom Besari. Selain makam Kiai Anom Besari, ternyata di sini juga terdapat makam-makam tokoh besar, yang salah satunya adalah makam Raden Ngabei Loprawiro Diporo atau biasa dikenal dengan Mbah Palang atau Eyang Palang. Dia merupakan penemu apa mas? Apa itu? Dongkrek. Hari ini saya ditemani Mas Fajar. Mas Fajar ini merupakan pemilik toko Fajar Collection hiburan Caruban. Oke, yang belum subscribe segera subscribe, karena subscribe-mu sedekah. Kesenian dongkrek dibuat kurang lebih pada tahun 1866 oleh seorang yang bernama Raden Ngabei Loprawiro Dipuro. Beliau sebagai Palang Mejayan Caruban. Raden Ngabei Loprawiro Dipuro merupakan putra daerah asli Mejayan, putra keempat dari beliau Raden Ngabei Prawiro Dipuro kedua. Beliau sebagai Wedono Caruban yang membuka atau babat hutan di desa Mejayan. Beliau wafat pada tahun 1915 dan dimakamkan di desa Kuncen usia 89 tahun. Pada waktu itu, masyarakat Mejayan dan sekitarnya mendapat atau terkena serangan wabah penyakit. Penyakit itu sangat ganas dan mengerikan, yang oleh masyarakat Mejayan disebut wabah pagebluk. Dikala itu, datangnya diawali dengan adanya angin yang sangat besar, disertai hujan yang sangat lebat, sehingga sungai yang membelah desa Mejayan meluap membanjiri sawah ladang sehingga merusak tanaman yang ada. Bencana ini berakhir dengan kemarau yang panjang, sehingga terjadilah musibah kekeringan yang berkepanjangan, yang berakibat mahalnya bahan-bahan dan pakaian sehingga penduduk banyak yang kelaparan. Di masa inilah banyak penyakit mulai menyerang dengan ganasnya, sehingga terjadilah wabah penyakit yang disebut wabah pagebluk. Wabah ini menyerang desa Mejayan dan sekitarnya. Dapat dikatakan sore sakit, pagi meninggal, malam sakit, pagi meninggal, siang sakit, malam meninggal. Demikian silih berganti. Mengetahui musibah yang menimpa penduduk daerahnya ini, beliau Raden Ngabei Loprawiro Dipuro merasa terpanggil hatinya ingin segera mereda keadaan tersebut yang menyerang warganya agar musibah cepat berakhir. Namun, agaknya kurang mampu jika melakukan sendiri. Beliau memanggil para pamong desa, sesepuh desa untuk berembuk meredam keadaan yang ada. Tetapi semua yang hadir menyerahkan kepada Raden Sosrowijoyo, yang selanjutnya beliau mengambil langkah sowan pada ayahnya untuk pelaporan
bahwa warganya terserang wabah penyakit dan mohon petunjuk cara meredam keadaan di Mejayan yang ada pada saat itu. Oleh ayahnya, disarankan agar melakukan teteki Mesubroto, besut rogo di tempat yang sunyi, memohon kepada Yang Maha Kuasa agar segera mendapatkan petunjuk. Lalu berangkatlah Raden Sosrowijoyo untuk melaksanakan saran dari sang ayah dan diikuti oleh para abdi kinasihnya. Namun, sebelum sampai selesai melaksanakan pujo semedi, beliau diganggu oleh jin, setan, ilu-ilu, banaspati, dan lain sebagainya. Tetapi beliau tidak goyah karena dihalangi oleh abdi kinasihnya yang selalu menjaganya. Raden Sosrowijoyo melihat cahaya putih yang mendatanginya. Konon, cahaya tersebut menjadi bayangan orang tua membawa cemeti janur kuning dan diberikannya, agar cemeti tersebut diterima untuk melumpuhkan para pengganggu serta sebagai sarana untuk mengusir wabah Pagebluk. Setelah cemeti diterima, hilanglah cahaya dan bayangan tersebut. Selanjutnya, Raden Sosrowijoyo berdiri dari teteki dengan membalikkan badannya untuk menghadapi para genderuwo. Secepatnya cemeti segera dicambukkan kepada semuanya. Kemudian terjadilah perkelahian yang akhirnya semua pengganggu demit, jin, genderuwo kalah dan meronta memohon supaya dilepaskan dari jiratannya. Raden Sosrowijoyo mau melepaskan jiratannya, tetapi juga beliau meminta setelah dilepas dari jiratannya, para genderuwo, para jin tersebut harus mau dan ikut membantu mengusir wabah Pagebluk yang menyerang warganya. Para jin, para genderuwo mengatakan sanggup dan tidak akan ingkar. Semua jin genderuwo mengucapkan terima kasih dan berangkat bersama-sama mengelilingi desa Mejayan dipimpin oleh Raden Sosrowijoyo sampai selesai. Selesai sudah tugas yang diberikan olehnya, saran dari sang ayah. Selang berganti hari, warga yang semula-mula sakit terserang wabah Pagebluk berdatangan kepada Raden Sosrowijoyo menyampaikan pelaporan bahwa warga sudah banyak yang sembuh dari penyakitnya. Dengan adanya pelaporan dari warga, telah ada bukti nyata dalam pelaksanaan tugas yang diberikan dari sang ayah sangat berhasil dan tidak sia-sia. Karena pekerjaan dan saran dari sang ayah dirasa telah selesai, maka Raden Sosrowijoyo memanggil para jin dan genderuwo dan disarankan untuk kembali ke asalnya masing-masing. Beliau juga berpesan pada para genderuwo jin agar selalu menjaga keamanan dan keselamatan desa Mejayan, serta jika sewaktu-waktu diperlukan akan dipanggil kembali untuk tetap membantu. Selanjutnya, Raden Sosrowijoyo mengumpulkan para tukang kayu dan sebagainya. Para tukang kayu tersebut disuruh untuk membuat pedhoan atau topeng dari kayu, dan musiknya juga dibuat dari kayu, dari besi atau seng, bambu, dan kulit hewan. Setelah selesai dibuat, seluruh peralatan tersebut dijamasi dengan air bunga setaman serta mengadakan selamatan atau syukuran. Selanjutnya, pada tengah malam dibunyikan mengelilingi desa Mejayan bersama warga, karena suara musiknya berbunyi dong dan krek, sehingga banyak masyarakat yang mengatakan dongkrek, dongkrek. Untuk selanjutnya, Raden Sosrowijoyo serasa lega dan bahagia karena tugas yang diembannya telah dilaksanakan dengan hasil yang sangat menggembirakan. Assalamualaikum. Demikian video kali ini, mudah-mudahan ada manfaat. Yang belum subscribe, segera subscribe karena subscribe-mu sedekahmu.
Mas. Fotonan bro.